Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, apa kabar? Semoga kita semua berada dalam keadaan yang baik. Tetapi kalau toh kita sedang berada dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, semoga kita tetap mampu menjalani hari ini dengan penuh pengharapan dan juga semangat untuk tetap mengalami bahwa dalam terang maupun gelap perjalanan hidup kita akan selalu bisa mengandalkan dan menemukan betapa Tuhan selalu bersama dengan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, dimanapun saudara-saudara berada, dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, kapanpun Bapak Ibu dan saudara-saudara menikmati sapaan firman Tuhan di dalam Bina Iman Klasis Solo hari ini, entah itu pagi, siang, ataupun malam, biarlah sapaan firman Tuhan ini memberi ketenangan, memberi peneguhan, dan juga memberikan sebuah sapaan firman Tuhan yang menghangatkan dan juga membuat hari dan hati kita menjadi teduh. Mari kita menyambut firman-Nya, membuka hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kehadiran-Mu yang selalu ingin menyapa kami. Melalui ribuan cara Tuhan menyapa dan mengasihi kami. Salah satunya kami ingin menikmati sapaan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui kebenaran sabda-Mu. Biarlah kami bukan hanya saja membaca, tapi betul-betul merasakan bahwa Tuhan berada bersama dengan kami. Tuhan mau meneguhkan dan meyakinkan kami bahwa dalam perjalanan hidup ini, kami akan selalu diberikan kekuatan untuk bertahan. Karena kami tahu Tuhanlah yang membuat kami mampu bertahan dan tetap berjalan. Sapalah setiap pergumulan kami, sapalah setiap cerita dan kisah kehidupan yang Tuhan izinkan, suka dan duka, untuk kami boleh bertemu dengan hati Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kami, yang selalu memeluk dan juga memberikan kami kehangatan. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30. Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-30, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian dalam terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini atau Bahasa Indonesia Sehari-hari. Di antara pengikut-pengikut Yesus, timbul pertengkaran mengenai siapa dari mereka yang harus dianggap paling besar. Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja bangsa yang tidak mengenal Allah menindas rakyatnya dan penguasa-penguasanya disebut pelindung rakyat. Tetapi kalian tidak boleh begitu. Sebaliknya, orang yang terbesar di antaramu harus menjadi seperti yang terkecil, dan pemimpin haruslah menjadi seperti pelayan. Siapakah yang lebih besar? Orang yang duduk makan di meja atau orang yang melayani dia? Tentu orang yang duduk itu. Tetapi aku berada di antara kalian sebagai pelayan. Dalam segala kesusahanku, kalian selalu bersama-sama dengan aku. Sebagaimana Bapa sudah memberi kepadaku hak untuk memerintah, demikian juga aku akan memberikan kepadamu hak itu. Dengan demikian, kalian boleh turut bersenang-senang dengan aku pada waktu aku menjadi raja. Dan kalian akan duduk di atas 12 tahta untuk memerintah ke-12 suku bangsa Israel." Bapak Ibu yang terkasih dan juga saudara dimanapun saudara berada, hari ini dunia kita memperlihatkan bahwa orang bisa mendapatkan uang dari pekerjaan yang tidak terlihat bekerja menurut definisi dan standar Bapak Ibu atau saudara-saudara yang hidup di zaman sebelum pandemi, gitu ya. Dalam arti begini, dulu kita menganggap dan sebenarnya ini sudah terjadi ya, model pekerjaan, gitu ya, yang terlihat tidak bekerja secara fisik atau tidak berada di sebuah kantor tapi bisa menghasilkan uang. Dan salah satunya memang salah satu media yang bisa menghasilkan uang dan ternyata punya dampak atau pengaruh yang besar saat ini adalah tentu sosial media. YouTube menjadi salah satu sosial media yang bisa menghasilkan uang dari iklan, begitu ya, dari produk-produk yang berdatangan dan juga dari endorse. Instagram pun begitu.
kita bisa mendapatkan uang gitu ya. Para influencer itu bisa mendapatkan uang hanya dengan bekerja dari rumah ya, dengan membuat konten-konten ya yang bisa mempengaruhi, memberi nilai positif meskipun tidak semua influencer bertugas untuk memberi nilai yang positif. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita dapat melihat gitu ya, logika atau algoritma pekerjaan seperti ini atau pekerjaan seperti influencer yang bekerja di sosial media itu adalah sebuah logika yang mau mengatakan semakin banyak follower, semakin banyak subscriber gitu ya, semakin banyak orang yang mengikuti sebuah channel atau mengikuti seorang influencer, maka akan semakin banyak uang yang ia dapatkan. Oleh karena itu berbagai macam cara para influencer, para selebgram yang lakukan supaya mereka mendapat banyak sekali follower gitu ya. Dengan itu pekerjaan ini mau mengatakan semakin banyak follower, semakin banyak orang yang mengikuti sebuah channel, maka semakin banyak uang yang ia dapatkan. Dunia ini pun juga sebenarnya mengatakan hal yang hampir sama. Semakin banyak orang dikagumi, semakin banyak pengaruh dari seseorang, semakin banyak orang itu bekerja, maka logika manusianya adalah semakin banyak yang ia dapatkan, bukan? Gitu ya. Tetapi hari ini kita melihat malah yang sebaliknya. Ketika para murid yang pada waktu itu, ini menarik Bapak Ibu, Injil Lukas menempatkan pertengkaran tentang siapa yang paling besar di antara para murid adalah sebuah percakapan yang mereka adakan, pertengkaran yang mereka adakan itu tepat di dalam perjamuan makan malam sebelum Yesus akan disalibkan menurut Injil Lukas. Dan pada waktu itu adalah sebuah pertengkaran yang pada akhirnya Yesus menjabarkan kembali tentang bagaimana seharusnya mereka bersikap, tentang bagaimana para murid seharusnya menempatkan diri mereka sebagai calon-calon pemimpin. Kalau kita baca dengan sangat cepat di Kisah Para Rasul, mereka adalah rasul-rasul yang luar biasa punya pengaruhnya. Sebelum sampai ke situ, sebelum para murid menjadi seorang influencer gitu ya, kalau zaman sekarang dibacanya, seorang guru, seorang yang memberikan pengaruh yang sangat besar dipakai oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus dalam diri mereka, mereka harus diluruskan. Mereka harus dibenarkan dengan cara pandang yang sesuai dengan apa yang Yesus inginkan. Yesus mengatakan bahwa nggak bisa. Bagiku tidak berlaku siapa yang paling besar. Tetapi siapa yang melihat dirinya sebagai orang yang paling besar, justru harus menempatkan diri, ini yang dua kriteria inilah yang Yesus sebutkan. Sebagai orang yang terkecil dan sebagai pelayan. Siapa yang bahkan menganggap dirinya paling besar, paling banyak bekerja, paling banyak menghasilkan, paling banyak memberi pengaruh, paling mendominasi gitu ya. Siapapun yang menganggap dirinya seperti itu, kata Yesus kepada murid-muridnya, haruslah menjadi orang yang paling kecil, terkecil. Nah Bapak Ibu, apa yang dimaksud oleh Yesus tentang siapa yang paling terkecil ini? Bukan tentang jumlah atau bukan tentang ukuran ya, bukan. Tapi menjadi yang paling terkecil adalah menjadi orang yang hampir bahkan tidak terlihat. Tidak terlihat apa? Tidak terlihat bahwa dia sedang bekerja. Bapak Ibu, menjadi hal yang sangat menguji mentalitas seorang pekerja gitu ya, seorang karyawan, seorang yang bekerja mati-matian kalau ketika dia melakukan hal-hal rutinitas sehari-harinya itu tidak ada orang yang melihat. Kecenderungannya adalah ketika orang melakukan hal yang luar biasa, orang akan menoleh, melihat dan memuji. Tapi justru ketika melakukan hal-hal sederhana yang juga sama pentingnya, tidak ada yang melihat. Tetapi bagi Yesus, siapa yang paling kecil, siapa yang paling tidak dianggap, paling tidak terlihat oleh mata manusia bahwa dia bekerja, bahwa dia melayani, bahwa dia sedang terus setia bahkan melakukan hal-hal yang mungkin kata orang kecil, tapi yang setia, yang tidak terlihat, yang kecil. Dan siapa yang mau menjadi pelayan. Bapak Ibu, ini semua sudah kita ketahui bahkan semenjak kita kecil, bukan? Tapi ternyata melakukan dua hal ini,
menjadi orang yang setia untuk terus melayani, bahkan melakukan rutinitas-rutinitas harian yang tidak banyak diketahui orang, tetapi yang terus setia ia lakukan, hanya dia dan Tuhan yang tahu, menjadi yang terkecil dan menjadi pelayan. Siapa yang menganggap dirinya paling besar justru harus masuk dalam kriteria ini, supaya betul-betul apa yang diinginkan oleh Yesus menjadi murid-muridnya itu menjadi nyata. Tidak mudah Bapak Ibu untuk seseorang yang besar menganggap dirinya paling kecil, seseorang yang punya pengaruh besar menganggap dirinya seorang pelayan. Karena bagi Yesus yang paling penting bukanlah kita, atau bukanlah setiap murid yang mempertengkarkan siapa yang paling besar, tetapi mereka yang kita layani. Melayani mereka dalam sehari lepas sehari, mendoakan mereka. Dan siapapun yang Bapak Ibu Saudara sedang layani hari ini, layanilah dengan sepenuh hati, meskipun kita tidak mendapatkan pujian, meskipun kita tidak ditoleh orang, meskipun kita tidak dihitung seberapa besar karya dan jasa kita, lakukanlah itu. Karena itulah yang Yesus inginkan. Lakukanlah dengan setia dan layanilah setiap orang semampu kita. Karena Tuhan memberikan kita kemampuan yang sangat besar. Ia yang berada di samping kanan dan kiri kita menjadi pelayan bagi semuanya. Kiranya setiap hari Tuhan sedang menempa kita. Tuhan sedang mendidik kita. Tuhan sedang mengingatkan setiap kita tentang bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang sekali lagi mengingatkan kepada kami semua betapa yang Tuhan inginkan adalah menjadi pelayan dan menjadi seorang pemimpin yang melakukan dengan setia hal-hal yang justru paling kecil. Ujian kami adalah di mana ketika tidak ada pujian, tidak ada tepuk tangan dari orang lain, tapi Tuhan melihat apa yang kami lakukan dari hari ke hari, dan itulah yang justru paling penting di mata Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan, bahkan justru hal-hal yang terkecil sekalipun, bagaimana cara kami melayani setiap orang yang kami layani, kiranya semua itu berkenan di hati Tuhan dan membuat hati Tuhan berbangga bahwa Tuhan melihat semua apa yang kami lakukan demi kemuliaan-Mu. Terima kasih sudah mau menjadi juru selamat. Terima kasih sudah turun ke dunia untuk menjadi pelayan bagi seluruh manusia. Biarlah kami sangat terinspirasi dan meneladani sikap teladan Tuhan Yesus yang memberikan dirinya bagi umat manusia. Demi Kristus Yesus kami memohon dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.